Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua di sini. Saya Joy Patrick Ake dengan NIM 013 dari Teknik Pertambangan. Saya akan mempresentasikan tugas etika saya yang berjudul Kode Etik Organisasi Profesi. Di sini di mana yang pertama saya jelaskan mulai dari Persatuan Insinyur Indonesia P- PII, mulai dari penjelasan organisasi. Penjelasan organisasi profesi. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) adalah organisasi profesi nasional yang menaungi para insinyur di seluruh Indonesia. PII bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi para insinyur serta menjadi wadah dalam pengembangan profesi keinsinyuran. Kemudian ada sejarah berdirinya. PII didirikan pada 23 Juni 1952 di Bandung. Organisasi ini lahir dari semangat untuk mempersatukan para insinyur Indonesia pasca kemerdekaan agar mampu membangun bangsa dalam kompetensi teknis yang personal. Yang ketiga ada kode etik profesi. Kode etik profesi PPI berdasarkan prinsip-prinsip integritas, tanggung jawab profesional, kejujuran, dan menghormati hak serta keselamatan publik. Yang keempat, penerapan kode etik. Insinyur tidak boleh memberi atau menerima suap dalam konstruksi. Bila melanggar, PI dapat memberikan sanksi seperti teguran, pembekuan anggota, atau pencabutan lisensi insinyur. Yang berikut ada Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau PERAPI. Penjelasan organisasi profesi PERAPI merupakan organisasi profesi yang menghimpun para ahli pertambangan termasuk eksplorasi, eksploitasi, hingga reklamasi pertambangan. Tujuannya adalah mengembangkan profesionalisme dan etika di bidang pertambangan. Dua, sejarah berdirinya. PERAPI didirikan pada 29 Oktober 1991 di Jakarta. Organisasi ini dibentuk atas inisiatif para ahli tambang yang ingin menjaga etika, mutu kerja, tanggung jawab sosial sektor pertambangan Indonesia. Yang ketiga, kode etik profesi. Kode etik profesi atau PERAPI menekankan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, kejujuran ilmiah, serta keterbukaan dalam pelaporan hasil pertambangan. Empat, penerapan kode etik. Ahli tambang wajib melapor potensi bahaya longsor kepada atasan meskipun dapat menunda produksi. Jika tidak dilaksanakan, dapat dapat dikenai teguran organisasi atau pencabutan keanggotaan. Kemudian ada Ikatan Ahli Geologi Indonesia, IAGI, IAGI, IAGI. IAGI adalah organisasi profesi untuk para ahli geologi yang bergerak di bidang eksplorasi sumber daya alam, mitigasi bencana geologi, dan penelitian ilmiah. Organisasi ini menjunjung profesionalisme serta tanggung jawab lingkungan dan masyarakat. Sejarah berdirinya IAGI didirikan pada 14 Oktober 1960 di Bandung. Latar belakang pendirian IAGI adalah meningkatkan kebutuhan tenaga tenaga geologi yang profesional dalam pembangunan nasional serta penanggulangan bencana. Lanjut, kode etik IAGI meliputi kejujuran ilmiah, integritas data, kepatuhan terhadap hukum, perlindungan terhadap masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan. Geologi tidak boleh memalsukan data, hasil survei, atau laporan teknik. Penerapan kode etiknya dalam eksplorasi minyak dan gas, ahli geologi harus menyampaikan laporan secara transparan tanpa menyembunyikan risiko pelanggaran. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi oleh Dewan
etik IAGI. Lanjut, kesimpulan, kode etik dalam organisasi profesi berperan penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap para profesional, baik insinyur, ahli tambang, geologi, maupun akuntan. Semua tuntutan bekerja berdasarkan prinsip etis yang bertanggung jawab atas pekerjaan mereka demi kepentingan masyarakat luas. Sekian dan terima kasih. Itu hasil presentasi saya. Selamat siang, saya pamit.